Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmadani Harahap, NPM 2014343177. Saya dari kelas 3I, Program Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pengaruh Media Poster Terhadap Hasil Belajar Kosakata Bahasa Inggris. Jurnal ini ditulis oleh Megawati dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara. Baiklah, langsung saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media poster terhadap hasil belajar kosakata bahasa Inggris. Penelitian ini dilakukan di SDIT Amal Mulia, Tapos, Kota Depok, dengan menggunakan metode eksperimen yang dilakukan kepada 40 siswa. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui hasil belajar bahasa Inggris siswa yang diajar dengan tidak menggunakan media poster. Yang kedua, mengetahui hasil belajar bahasa Inggris siswa yang diajar menggunakan media poster. Yang ketiga, mengetahui secara empiris pengaruh penerapan media poster terhadap hasil belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan jumlah sampel masing-masing kelompok sebanyak 20 orang yang diambil menggunakan teknik random sampling. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal. Pendahuluan. Perkembangan dewasa ini telah menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional. Bahasa memegang peranan penting dalam hidup. Karena digunakan manusia agar dapat berkomunikasi, untuk dapat saling mengerti, bahasa memegang peranan penting dalam hidup kita, karena digunakan manusia agar dapat berkomunikasi, untuk dapat saling mengerti dengan yang lainnya. Manusia adalah bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, ia tidak dapat hanya berdiri sendiri, tetapi juga harus berkomunikasi dengan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi di era globalisasi, menuntut kita sebagai generasi muda untuk meningkatkan kemampuannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dalam posisinya itu, bahasa Inggris merupakan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, tanpa kemampuan bahasa Inggris akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain di berbagai negara, seperti penggunaan internet serta alat-alat yang menggunakan teknologi yang canggih. Perkembangan kemajuan teknologi tersebut dimulai dari perkembangan alat-alat elektronik sampai kecanggihan berbagai alat multimedia. Rumusan masalah. Penelitian ini mengajukan masalah sebagai: pertama, adakah pengaruh proses pembelajaran antara penggunaan media poster dan pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kosakata bahasa Inggris siswa kelas 4 SD IT Amal Mulia Tapos Depok? Kedua, bagaimanakah hasil belajar yang dicapai siswa kelas 4 SDIT Amal Mulia Tapos dalam pembelajaran kosakata setelah proses belajar selesai dilaksanakan? Kajian teori, yaitu kegiatan paling menentukan dalam keberhasilan penerapan kurikulum pada pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kemampuan berkomunikasi ini meliputi mendengarkan atau listening, berbicara atau speaking, membaca atau reading, dan menulis atau writing. Keempat kompetensi ini diharapkan mampu dipersiapkan dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar. Belajar merupakan suatu proses yang harus dipahami oleh guru agar dalam pelaksanaannya guru dapat mengelola dan membimbing proses pembelajaran sesuai dengan kaidah-kaidah belajar yang efektif. Hakikat hasil belajar kosakata bahasa Inggris. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Menurut Skinner yang dikutip di MIATI pada tahun 2011, belajar adalah suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik.
Sebaliknya, bila tidak belajar, maka responnya menurun. Dalam melaksanakan program pembelajaran, guru mencatat perilaku dan penguat yang berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut menjadi catatan penting bagi modifikasi perilaku selanjutnya. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Mengajar adalah sesuatu yang kompleks. Pembelajaran adalah proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Davy dan Roehler pada tahun 1989 menyatakan pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Suatu usaha yang dilakukan seorang yang memiliki pengetahuan profesional di bidangnya dengan memberikan materi atau bahan ajar kepada orang lain sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ketiga, pengertian hasil belajar. Menurut Suzana pada tahun 2004, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki seorang siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan yang didapat seorang siswa tentunya telah melewati serangkaian proses pembelajaran, sehingga mendapatkan suatu kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Misalnya untuk mendapatkan kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik, selain siswa tersebut belajar di sekolah, juga mengikuti kursus di tempat lain, sehingga mendapatkan kemampuan pada taraf yang diinginkan. Pengertian kosakata bahasa Inggris. Berdasarkan Homi, pada tahun 2000, kosakata adalah sebuah kata yang diketahui dan digunakan oleh kebanyakan orang atau semua. Kata dalam bahasa tertentu yang digunakan orang-orang ketika mereka berbicara mengenai topik tertentu. Terbentuknya kosakata karena suatu kata yang bisa dipakai banyak orang sebagai komunikasi dengan orang lain mengenai suatu hal tertentu. Menurut Penny pada tahun 1991, kosakata adalah kata-kata yang kita ajarkan dalam bahasa asing. Dalam pembelajaran bahasa Inggris terdapat berbagai macam kosakata yang bisa diajarkan kepada siswa. Bila dalam pembelajaran bahasa asing tersebut adalah bahasa Inggris, maka kosakata yang diajarkan tentunya adalah kosakata bahasa Inggris. Bahasa Inggris perlu ketika kita mengajar. Dari definisi di atas, penting untuk menyadari bahwa kosakata yang dimiliki oleh peserta didik harus dikembangkan. Peserta didik menggunakan kosakata dalam setiap percakapan untuk mengekspresikan ide mereka dengan kosakata terdiri dari kata-kata. Kelima, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram media cetak, komputer, instruktur, dan alat lainnya. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan media pembelajaran, karena pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa materi yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik secara verbal atau kata-kata dan tulisan maupun nonverbal. Proses tersebut dinamakan encoding. Penafsiran simbol-simbol komunikasi tersebut oleh peserta didik yang dinamakan decoding. Pesan yang dikirimkan biasanya berupa informasi atau keterangan dari pengirim pesan. Pesan tersebut ada kalanya disampaikan dalam berbentuk sandi-sandi atau lambang seperti kata, bunyi, gambar, dan lainnya. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media grafis. Contohnya bahan cetak, gambar diam. Dan yang kedua, media proyeksi diam. Ketiga, media audio. 4, media audiovisual diam. Film, televisi, multimedia, dan yang lainnya. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Media berfungsi mengarahkan siswa untuk memperoleh berbagai pengalaman belajar. Pengalaman belajar atau learning experience tergantung pada interaksi siswa dengan media. Media yang tepat dan sesuai dengan tujuan belajar akan mampu meningkatkan pengalaman belajar.
sehingga anak didik bisa mempertinggi hasil belajarnya. Pengetahuan akan semakin abstrak apabila pesan hanya disampaikan melalui kata verbal. Akibatnya, siswa hanya akan memahami suatu pengetahuan dalam bentuk kata tanpa mengerti dan memahami makna kata yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. Karena itulah, siswa atau anak didik harus memiliki pengalaman yang lebih konkret agar tidak salah persepsi terhadap pengetahuan yang diajarkan. Salah satu cara agar siswa memiliki pengalaman yang konkret adalah dengan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar. Pengertian media poster. Poster merupakan salah satu media grafis yang paling tampak kekuatannya sebagai media penyampai pesan. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, dan gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka, dan berbagai simbol atau gambar. Media ini berfungsi menyalurkan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan, menarik perhatian, memperjelas sajian, ide, mengilustrasikan fakta yang cepat dilupakan sehingga mudah diingat jika diilustrasikan secara grafis atau melalui proses visualisasi sederhana serta mudah pembuatannya. Poster memiliki kekuatan untuk dicerna oleh orang yang melihat, karena poster lebih menonjolkan kekuatan pesan, visual, dan warna. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Nana Sujana, bahwa poster adalah media yang kuat warna, pesan, dan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya. Poster juga dapat berupa gambar yang memiliki warna yang menarik sehingga dapat menangkap perhatian orang dengan menanamkan suatu makna tertentu yang ingin disampaikan pembuat poster, sesuai dengan tujuan dari makna poster tersebut. Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa poster merupakan objek gambar dalam ukuran besar sebagai media pengajaran yang diberi warna yang kuat serta makna yang terkandung di dalamnya, sehingga siswa yang melihat mudah mengingatnya. Poster yang dibuat untuk pendidikan pada prinsipnya merupakan gagasan yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi objek gambar yang disederhanakan dan dibuat dengan ukuran besar. Metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen, yaitu suatu metode penelitian berupa eksperimen semu, di mana menggunakan rancangan penelitian yang tidak dapat mengontrol secara penuh kondisi penelitian. Metode ini hanya memungkinkan penelitian dengan kondisi yang sudah ada. Untuk pelaksanaan diperlukan dua kelas, di mana peneliti mengajar di kelas eksperimen dengan pembelajaran menggunakan media poster dan di kelas kontrol menggunakan pembelajaran tradisional. Rancangan eksperimen. Peneliti mengidentifikasi sampel dan melakukan rancangan eksperimen adalah untuk menguji dampak suatu treatment atau intervensi terhadap hasil penelitian yang dikontrol oleh faktor-faktor lain yang memungkinkan juga mempengaruhi hasil tersebut. Pada dua kelompok tersebut dilakukan tes dan hanya kelompok eksperimen yang treatment. Hasil penelitian. Berdasarkan data uji hipotesis hasil belajar kosakata bahasa Inggris kelas 4 siswa yang diberi pengajaran dengan media pembelajaran poster diperoleh rata-rata 83,15 dan mediannya 85,5, modusnya 88,92 dan variannya 75,8. Dan simpangan bakunya 8,6. Hal ini berarti hasil belajar kosakata bahasa Inggris siswa tergolong baik. Hasil tes sangat bermanfaat bagi sekolah dan siswa. Bagi sekolah, hasil proses belajar memberikan gambaran untuk menumbuhkan pemikiran dalam upaya peningkatan proses belajar, pembinaan terhadap kualitas guru, melengkapi sarana dan prasarana, dan peningkatan kurikulum sekolah. Dan bagi siswa, hasil tes dapat memberikan gambaran bagaimana memperbaiki cara belajar dan mengatasi kesulitan dalam belajar. Kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil analisis varian, pengujian hipotesis, dan interpretasi, hasil penelitian mengenai pengaruh penggunaan media poster terhadap hasil belajar kosakata bahasa Inggris dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan dari penggunaan media poster terhadap hasil belajar kosakata bahasa Inggris. Jadi, penggunaan media pembelajaran poster dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa asing seperti menulis, membaca, mendengarkan, serta bertanya jawab.
sederhana menggunakan bahasa Inggris. Siswa tidak hanya tahu pengucapannya saja, tetapi juga tahu penulisannya serta wujud benda secara konkret atau nyata melalui poster. Sebab usia anak sekolah dasar hanya mampu memahami suatu materi yang berupa konkret atau wujud nyata. Selain itu, penggunaan media poster dapat meningkatkan efektivitas siswa dalam belajar bahasa Inggris. Saran. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sumbang saran bagi tindak lanjut kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama, kepada pendidik atau guru, hendaknya menggunakan media pembelajaran berupa poster agar mendapatkan hasil belajar yang optimal, sehingga pelajaran bahasa Inggris bukan lagi menjadi momok yang menakutkan, terutama kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Yang kedua, kepada peserta didik diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan saat berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Meski berupa percakapan sederhana, para siswa sebaiknya lebih aktif pada saat belajar bahasa Inggris. Meningkatkan kemampuan diri sendiri dapat dilakukan dengan mengikuti English Club, kursus bahasa Inggris melalui internet atau banyak cara lainnya. Karena di era globalisasi sekarang ini, kemampuan berbahasa Inggris sangat dibutuhkan di setiap bidang kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Siti Rahmadani Harahap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.